Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan light novel Kage no Jujutsu Ryokusa sebelumnya atau part 3. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Sebelumnya, Shadow Guardian sudah berhasil menyelamatkan Claire yang diculik oleh Viscount Grace, dan itu menjadi misi yang mudah bagi mereka. Walaupun entah bagaimana, Alpha meminta Shadow untuk ikut turun tangan langsung. Mungkin karena Alpha mendapat informasi kalau salah satu perwira Ordo Diabolos terlibat dengan itu semua, yaitu Viscount Grace. Tapi dia juga bisa dikalahkan oleh Shadow dengan mudah setelah nyasar ke tempat lain dan malah tanpa sengaja bertemu dengannya. Dulunya Grace adalah seorang pengawal kerajaan, cuma dia pengen mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar dan juga kekuasaan yang besar. Makanya dia bergabung dengan Ordo Diabolos untuk mendapatkan semua itu dan rela menyelami kegelapan dunia itu. Tapi setelah merasakan pertarungannya melawan Shadow, dia sadar kalau hal kecil yang dulunya dia anggap tidak berguna malah bisa menjadi kekuatan yang sangat mematikan. Dan bagi Grace, Shadow mempunyai semuanya yang pernah dia buang di masa lalu, walaupun dia telat menyadarinya dan sudah terlanjur mati. Lalu anggota Shadow Guardian lainnya juga sudah mengurus semua krocor di tempat itu dan melakukan banyak penelitian untuk melacak keberadaan markas mereka yang lain. Sedangkan Claire sudah kembali ke rumah dan tangannya juga sudah sembuh dalam semalam karena memang dia cukup kuat. Dan setelah seminggu kemudian, barulah Claire pergi ke ibu kota untuk menjalani pendidikan 3 tahun di Akademi Kerajaan. Cid sendiri mendapat banyak laporan mengenai jejak Ordo Diabolos dari Beta ataupun Alpha, tapi sebenarnya Cid masih menganggap kalau Ordo Diabolos cuma dongeng dan tidak benar-benar ada. Dia mengira kalau organisasi atau kriminal yang selalu Alpha dan yang lainnya kalahkan cuma bandit atau kriminal kroco lainnya. Karena memang Cid belum pernah melakukan penyelidikan sendiri dan dia sendiri yang mengarang cerita itu untuk memancing semangat anggota Shadow Guardian. Tapi pertarungan sebelumnya melawan Grace cukup berkesan bagi Cid. Bukan karena Grace kuat, tapi karena Cid punya momen keren untuk mengatakan kalau begitu kami akan menyelam lebih dalam ke jurang kegelapan. Sebelumnya kan dia mengatakan seperti itu guys. Lalu beberapa hari setelah itu, ketujuh anggota Shadow Guardian berkumpul untuk melaporkan banyak hal pada Cid dan juga mengajukan rencana yang cukup besar untuk kedepannya. Tentunya setelah menemukan banyak bukti terkait Diabolos dan melakukan banyak penelitian yang sangat rumit. Pertama, mereka melaporkan kalau ketiga pahlawan di masa lalu yang mengalahkan iblis Diabolos semuanya adalah wanita. Itulah mengapa kutukan yang disebut sebagai kerasukan seringkali dialami oleh wanita. Kasus yang paling umum dan paling banyak dialami oleh ras elf, diikuti oleh ras baskin atau manusia hewan, dan paling jarang pada manusia. Karena setelah melakukan penelitian lebih, ternyata masa hidup juga mempengaruhi munculnya kutukan itu. Sebagai contohnya, ras elf yang punya umur sangat panjang menjadi paling banyak yang mengalami kerasukan. Lalu baskin yang juga punya umur panjang walaupun tidak sepanjang ras elf. Dan manusia yang punya umur sangat pendek paling susah untuk mengalami kerasukan. Selanjutnya mereka melaporkan banyak hal lainnya, tapi Cid cuma pura-pura memperhatikan mereka. Lalu mereka juga membicarakan tentang bahaya dari kutukan itu yang penyebarannya semakin meluas. Dan itu berarti Ordo Diabolos juga semakin memperluas pergerakannya. Jadi untuk mencegah hal itu, anggota Shadow Guardian harus berpencar ke seluruh dunia dan mengemban tugasnya masing-masing. Intinya mereka akan melakukan petualangan sekaligus menangani dan menyelidiki semua hal terkait Diabolos dan kerasukan. Tentunya dari balik bayangan seperti halnya cara kerja Shadow Guardian selama ini. Tapi Alpha bilang salah satu dari kami akan selalu berada di samping Shadow walaupun nggak selalu bersama gitu guys. Palingan cuma gantian salah satu dari mereka sesekali pulang ke tempat Cid untuk melaporkan situasinya. Karena mereka juga harus selalu menjaga jarak kalau MC kita sedang menjadi Cid Kageno. Cid sendiri juga bukan karakter yang suka ngeharm gitu guys, malahan gak terlalu tertarik sama hal semacam itu. Sedangkan sisanya akan menyebar ke setiap sudut dunia dan melakukan misi mereka masing-masing. Akhirnya Cid pun mengizinkan rencana jangka panjang itu. Lagian 2 tahun lagi dirinya juga akan pergi ke ibu kota dan menjalani pendidikan. Dan juga membeli debutnya sebagai pecundang sejati bernama Cid Kageno. Walaupun setelah memikirkannya kembali dan anggota Shadow Guardian sedang menjalankan misinya, Cid cukup sentimental. Cid kan masih menganggap kalau Ordo Diabolos cuma dongeng belaka yang kebetulan dikaitkan dengan para kriminal oleh Alpha dan yang lainnya. Nah, dia sempat mengira kalau Alpha dan yang lainnya mulai bosan dengan aktivitas Shadow Guardian selama ini. Karena jangkauan pergerakan Shadow Guardian selama ini juga kurang luas.
Makanya mereka membuat alasan untuk menyebar ke seluruh dunia. Tapi ya cuma Cheat aja yang berpikir seperti itu sih. Lalu singkat cerita 2 tahun telah berlalu dan waktunya Cheat berangkat ke ibu kota untuk menjalani pendidikan. Selama itu juga anggota Shadow Guardian telah menjalankan misinya dengan sangat baik dan tentu mereka juga sudah sangat berkembang. Suatu hari di tempat lain, Beta sedang membantai mangsanya di kegelapan malam. Dan sepertinya dia juga sudah mempunyai bawahan dan sedang mengajari mereka cara bertarung dan juga cara membunuh lawan tanpa ragu. Saat itu mereka membantai banyak prajurit yang sedang mengawal suatu gerbong dan isi dari gerbong itu adalah para wanita kerasukan. Tapi tubuh mereka juga sudah mengalami pembusukan, jadi seperti banyak gumpalan daging busuk yang ditumpuk di suatu gerbong. Tapi tentu Beta akan menyelamatkan mereka dan mengembalikannya ke tubuh normal. Saat Beta melihat bawahannya yang sedang gemetar setelah membantai lawan, dia teringat dengan masa lalunya sendiri. Beta masih ingat bagaimana rasanya ketika pertama kali dia membunuh orang. Dia juga gemetar ketakutan dan selalu ingin muntah pada saat itu. Walaupun Alpha selalu mendidiknya dengan sangat keras. Tapi lumayan lama Beta tetap saja tidak bisa membiasakan dirinya. Sampai Alpha mengatakan pada Beta, jika kau tidak ingin punya keraguan atau rasa bersalah, temukan alasan bertarungmu sendiri. Sebelum ditemukan oleh Alpha dan Cheat, dulunya Beta adalah anak yang selalu kesulitan melakukan apapun sendiri. Tapi setelah bergabung dengan Shadow Guardian, Beta selalu mengikuti Alpha karena Beta yakin dirinya akan mengambil jalan yang benar jika mengikuti jejak Alpha. Namun ternyata Beta tetap tidak menemukan alasan untuk bertarung walaupun selalu mengikutinya. Hampir setiap malam Beta tidak pernah merasakan tidur nyenyak. Dia selalu terbangun di tengah malam dan mengingat orang-orang yang telah dibunuhnya. Sampai suatu malam, Shadow menghampiri Beta dan mengatakan, apakah kau menginginkan kebijaksanaan? Tentu sambil berpose keren gitu guys. Shadow bilang jika kau mencari kebijaksanaan, maka aku akan memberikannya. Waktu itu Beta juga sangat bingung dan memiringkan kepalanya, tapi Beta mengiyakannya. Di malam itu Shadow menceritakan sebuah cerita seperti dongeng pada umumnya, sampai akhirnya Beta bisa tidur lelap tanpa terbangun seperti sebelumnya. Dan semenjak saat itu Shadow selalu menceritakan kisah lain sampai Beta tertidur dan lama-kelamaan Beta mulai bisa tidur nyenyak. Awalnya Beta tidak mengerti apa maksud Shadow melakukan itu, tapi seiring berjalannya waktu Beta semakin menikmati kisah yang diceritakan oleh Shadow. Tanpa sadar dia selalu memejamkan matanya dan bangun di pagi hari. Beta adalah seorang kutub buku yang punya pengetahuan sangat luas, tapi semua kisah yang diceritakan oleh Shadow baru pertama kali itu dia mendengarnya. Kisah favoritnya adalah Cinderella dan Putri Salju. Ya jelas semua kisah yang diceritakan oleh Shadow adalah dongeng dari bumi guys. Lama-kelamaan Beta yang awalnya malu-malu sama Shadow mulai sangat lengket padanya. Tepatnya setelah 1 tahun dia bergabung dengan Shadow Guardian. Dan akhirnya Beta menyimpulkan kalau Shadow sangat dibutuhkan untuk Shadow Guardian. Semua kekuatan, pengetahuan, dan kebijaksanaan dia dapatkan dari Shadow. Tanpa Beta sadari keraguan dalam dirinya sudah menghilang dan saat itulah dia menemukan alasan bertarungnya sendiri yaitu melayani Shadow dan menjadi kebutuhan baginya. Sebenarnya yang membuat Beta lambat dalam beradaptasi itu karena masa lalunya yang cukup kelam. Dia adalah anak yang tidak diakui oleh keluarganya, bahkan diusir dari negara asalnya dan banyak peristiwa kejam lainnya yang sudah Beta rasakan sebelum akhirnya ditemukan oleh Alpha dan Cheat. Tapi setelah menemukan alasan bertarung atau tujuan hidup, Beta menyadari Shadow telah memberikan kehidupan dan kekuatan baru. Semenjak saat itu Beta selalu menulis apapun di buku jurnalnya supaya selalu terhubung dengan ingatan dan perasaannya dan tidak pernah merasakan keraguan. Namun seiring berjalannya waktu, semua hal yang ditulis oleh Beta malah berkembang menjadi sebuah cerita yang nantinya cukup populer di dunia itu. Kembali ke masa ini guys. Saat itu ada suatu pengawal muda yang masih hidup dan sebenarnya dia tidak tahu apa-apa mengenai gerbong yang dikawalnya. Tapi walaupun begitu, Beta tidak berniat membiarkannya hidup. Pengawal muda itu pun lari ketakutan, namun dengan cepat Beta langsung menebas lehernya dan mengakhiri hidupnya. Setelah itu Beta menatap bulan yang indah sambil tersenyum polos dan terlihat bahagia. Kini dia tidak peduli lagi mau berjalan di jalan kejahatan ataupun kegelapan, asalkan dirinya bisa bahagia dan bisa berguna bagi Shadow sama. Lalu kita kembali ke tempat Cheat yang waktu itu sudah masuk ke Akademi Midgar di ibu kota kerajaan. Dia masuk di bagian pedang sihir. Akademi itu merupakan sekolah yang sangat mewah di mana banyak bangsawan muda yang menjanjikan dari seluruh benua dan semuanya berkumpul di tempat itu. Selama kurang lebih 2 bulan, Cheat sudah menjalani pendidikannya di akademi itu dan selama itu juga dia semakin mendalami perannya sebagai murid cupu yang sangat biasa saja.
Tentu Cheat selalu menjaga nilai dan peringkatnya di bawah rata-rata, bahkan dia juga sudah mempunyai 2 teman konyol yang akan selalu dia gunakan sebagai pelengkap karakter cupu. Mereka berdua bernama Skell dan Po. Di akademi itu ada satu murid yang sangat populer dan selalu dikagumi oleh semua orang. Dia adalah Putri Alexia dan orang itulah yang akan menjadi target pertama Cheat untuk melengkapi perannya. Putri Alexia sangat cantik dan selama 2 bulan Cheat sudah mengamati kalau sudah ada ratusan pria yang mencoba menyatakan perasaan padanya. Tapi Alexia selalu menolak mereka dengan ekspresi yang sangat merendahkan dan terkesan tidak peduli. Kebetulan saat itu Cheat kalah bermain dengan Skell dan Po, dan hukuman dari kekalahan itu adalah menyatakan perasaan pada Putri Alexia. Karena sudah pasti ditolak dan cuma akan mempermalukan diri sendiri. Cheat sendiri tidak sabar untuk melakukannya, bahkan sampai begadang semalaman demi menyiapkan momen itu. Dari mulai menyiapkan kata apa yang paling tepat, bagaimana posisi badan saat menyatakan perasaan, dan banyak lagi yang dia pelajari. Intinya Cheat harus menyatakan perasaan seperti halnya pecundang sejati dan akhirnya ditolak dengan ekspresi yang menjijikan. Jika seperti itu, baru misinya berhasil. Karena dengan begitu kan Cheat Kageno semakin dilihat sebagai karakter pecundang. Tapi dia sangat totalitas sekali guys. Dia sangat iri pada ratusan pria yang sudah ditolak oleh Alexia, bukan mengharapkan diterima. Alexia memang sangat cantik, tapi kata Cheat dirinya juga sudah bosan melihat wanita cantik karena ada alpha, beta, gamma, dan yang lainnya, dan bagi Cheat mereka jauh lebih cantik dari Alexia. Tapi kata dia, ada jelek-jeleknya dikit juga cukup menarik. Saat itu tiba di hari yang sudah dinantikan dan Cheat bersama kedua temannya sudah menunggu Alexia yang sedang sendirian. Barulah Cheat muncul untuk menyatakan perasaannya. Pertama dia akan mengatur posisi badan dan jaraknya tepat dengan posisi Alexia berdiri. Lalu dengan cara bicara yang sangat gagap dan kaki yang gemetar Cheat menyatakan cintanya. Tidak lupa juga menunduk dan jangan menatap matanya. Dan selanjutnya hanya tinggal menunggu penolakan. Dalam hati ini adalah penampilan paling ideal dan sangat memuaskan. Saking senangnya dia merasa sampai berhalusinasi dan mendengar Alexia mengatakan tentu. Namun ternyata itu bukan halusinasi dan memang Putri Alexia mengatakan tentu, yang berarti dia menerima pernyataan cinta dari Cheat. Tentu Cheat menegaskannya kembali apa yang baru saja kau katakan. Lalu Alexia bilang, tentu aku mau menjadi pacarmu. Cheat hanya berpikir pasti ini orang tidak beres. Ya akhirnya dengan itu Cheat malah berakhir menjadi pacar Alexia dan misinya gagal total. Walaupun untung saja para murid di akademi masih menganggap kalau pasti ada kesalahan dengan semua itu. Cheat bisa mendengar banyak orang sedang membicarakan dirinya, seperti mengatakan dia sangat super duper bisa saja, pasti ada hal yang tidak wajar. Atau misalnya dia sudah menodai harga diri pria dan tidak pantas menjadi pacar Alexia, jadi kita harus membunuhnya. Dan banyak kata-kata kasar lainnya. Namun itu masih lebih baik daripada dianggap populer dan berbakat. Di hari berikutnya, Cheat bersama kedua temannya sedang makan dan ngobrol di kantin akademi, dan tentu kedua temannya masih belum menerima kenyataan. Mereka mengatakan jika Putri Alexia mau dengan orang seperti Cheat, berarti dia juga mau dengan orang seperti kita. Tak lama kemudian Alexia juga mendatangi Cheat dan ingin bergabung dengan makan siang mereka. Tentu Skell dan Po dengan gugup langsung mempersilahkannya. Tapi di sini saat makanan Alexia sudah datang, Cheat sengaja meminta makanannya dan membantu menghabiskannya. Namun seolah-olah Cheat seperti anak yang sangat rakus dengan makanan sampai Alexia tidak kebagian sedikit pun. Dengan begitu kan nanti dia risih sendiri dan memutus hubungannya dengan Cheat. Tapi lagi-lagi Alexia malah tersenyum dan seperti tidak mempersalahkan hal itu. Setelah itu Alexia bertanya pada Cheat apakah dia mengambil pelajaran gaya Royal Bushin untuk latihan sore nanti. Dan kebetulan Alexia juga mengambil pelajaran yang sama, jadi dia mengajak Cheat untuk latihan bersama. Jadi akademi itu mewajibkan setiap siswanya untuk mengambil pelajaran umum di pagi hari dan mata kuliah praktis di sore harinya. Sebenarnya banyak pilihan yang disediakan akan mempelajari seni senjata apa yang cocok untuk mereka gunakan. Seni Bushin sendiri sangat populer dan punya 9 bagian yang masing-masing berjumlah 50 murid. Setiap bagian itu dibagi berdasarkan tingkatan atau level penguasaan mereka. Cheat sendiri yang selalu menjaga peringkatnya tentu di bagian atau tingkatan paling bawah. Sedangkan Alexia pastinya di tingkatan pertama, jadi harusnya mereka latihan di kelas yang berbeda. Namun di sini Alexia bilang dengan rekomendasinya maka Cheat akan dipindahkan ke tingkat pertama. Walaupun ia jelas awalnya Cheat menolak karena itu sangat tidak baik untuk peran cupunya. Tapi jika Cheat tidak mau, malahan Alexia sendiri yang akan pindah ke tingkat terbawah.
Jadi dengan terpaksa Cheat menuruti saran Alexia dan pindah ke tingkat pertama untuk menjalani latihan bersama. Setelah sampai di sana, ternyata tempat latihan tingkat pertama sangat luas dan punya banyak fasilitas yang sangat mewah, sangat berbeda dengan tingkatan bawah. Di situ Alexia memperkenalkan Cheat pada mereka semua dan tentu dia mendapat banyak tatapan yang tidak menyenangkan. Karena hampir semua siswa berbakat dari bangsawan kelas atas ada di tempat itu. Cuma menurut Cheat, gaya bertarung dan teknik mereka juga cukup baik dan mereka berlatih dengan serius. Tak lama kemudian, pria tampan bernama Zenon yang menjadi instruktur kelas tingkat atas mendekati Cheat dan menyambutnya dengan sangat ramah. Zenon juga menjelaskan mengenai seni Royal Bushin pada Cheat. Seni Royal Bushin adalah gaya bertarung yang sebenarnya masih cukup baru. Itu adalah gaya bertarung hasil pengembangan dari gaya tradisional sebelumnya. Awalnya gaya Bushin cukup ditentang oleh para bangsawan, tapi berkat Putri Iris, saat ini gaya Bushin sudah diakui dan menjadi pewaris dari gaya tradisional sebelumnya. Di sini Cheat mengatakan, "Kudengar kau adalah salah satu pendekar yang sudah menyebarkan seni Bushin ke seluruh negeri Tuan Zenon." Tapi Zenon bilang kontribusiku tidak seberapa jika dibanding Putri Iris. Cuma Zenon sangat senang jika ada orang lain yang menggunakan gaya bertarung itu dan sangat menikmatinya. Setelah itu Alexia mengajak Cheat untuk sparring, tapi tentu Cheat pura-pura mengalah dan terlihat kurang berbakat. Namun menurut Cheat, teknik dan cara bertarung Alexia sangat biasa saja dan tidak ada yang spesial darinya. Tapi justru karena hal itulah Alexia menguasai semua dasar-dasar pertarungan dengan sangat baik. Mungkin itu semua hasil jerih payahnya selama ini. Alexia tidak punya kelebihan atau bakat yang menonjol, tidak seperti kakaknya yaitu Iris yang sangat berbakat dan selalu mendapat sanjungan dari semua orang. Jelas Alexia selalu dibandingkan dengan kakaknya yang sangat luar biasa. Mungkin karena hal itulah Alexia selalu memoles dan menyempurnakan teknik dasar pertarungannya. Cheat bisa tahu hanya dengan melihat cara Alexia memegang pedangnya. Tapi di sini Alexia sempat mengatakan, "Aku tidak suka dengan gaya bertarungmu." Lalu setelah kelas selesai, mereka berdua pun meninggalkan ruangan, tapi tiba-tiba Zenon menghentikan Alexia. Dia mengatakan, "Apakah ini jawabanmu? Tapi kau tidak bisa lari terus selamanya." Lalu Alexia menjawab, "Aku telah memutuskan untuk bersamanya," atau Cheat yang dia maksud. Mereka berdua pun meninggalkan Zenon dan sampai ke belakang akademi. Di situ mereka berdua membahas hubungan Zenon dan Alexia. Setelah melihat itu, Cheat paham kalau Alexia cuma berusaha memanfaatkannya untuk lepas dari Zenon, tapi Cheat hanya berharap semoga dirinya tidak diseret ke dalam drama mereka berdua. Di sini Cheat mengatakan, "Aku tahu Zenon adalah tunanganmu dan kau hanya berusaha menggunakanku untuk lepas darinya." Lalu Alexia menjawab, "Dia bukan tunanganku dan dia hanya seorang pelamar." Tapi Cheat bilang itu sama saja dan aku tidak punya niat untuk terlibat dengan masalahmu karena itu tidak ada hubungannya denganku. Saat itu Alexia pura-pura sedih seperti halnya kekasih yang dicampakkan walaupun Cheat bisa saja menanggapinya. Cuma tetap saja Alexia tidak mau disalahkan karena dia bilang Cheat juga melakukan hal yang sama, yaitu mempermainkan hati wanita dengan pura-pura menyatakan cinta padahal cuma kalah permainan dan mendapat hukuman untuk melakukan hal itu. Bukankah itu hal yang sangat kejam dan bagaimana jika semua orang tahu? Di sini Alexia mengatakan semua itu dengan wajah imut dan kasihan walaupun ya Cheat biasa saja. Tapi dia cukup kesal dengan kedua temannya yang tidak bisa menjaga rahasia. Mungkin karena tidak mau menjadi pusat perhatian, di sini Cheat bertanya, "Apa yang kau mau?" Dengan menampakkan ekspresi aslinya, Alexia bilang, "Kita harus tetap pura-pura pacaran untuk saat ini." Walaupun Cheat cuma anak dari bangsawan kecil dan mungkin tidak akan dilihat oleh Zenon atau diabaikan, tapi Alexia akan mengulur waktu dan memikirkan sesuatu. Di sini karena Cheat terus merengek, jadi Alexia menyebarkan koin yang bernilai lebih dari 100.000 zeni dan menyuruh Cheat untuk mengambilnya supaya dia berhenti mengeluh. Tapi Cheat mengatakan tidak akan tergoda walaupun dia mengatakan itu sambil mengambil koin yang disebarkan oleh Alexia. Ya, dia juga butuh uang banyak untuk mendanai Shadow Garden, tapi kalau Alpha melihatnya seperti itu mungkin dia akan sangat sedih. Tapi yang terpenting bagi Cheat bisa memainkan peran pecundangnya sebaik mungkin dan juga memainkan peran Shadow sekeren mungkin. Walaupun kali ini dia harus terseret ke dalam drama Alexia dengan tunangannya yaitu Zenon. Dan semenjak saat itu, Alexia menganggap Cheat seperti halnya anjing pribadinya. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.